kelihatan ya. Ya kalau suara saya nggak jelas atau saya terlalu cepat, nanti kasih tahu ya. Jangan diam aja. Em, apa namanya? Oke lah. Ini saya bikin kayak kelas saja, tapi saya cobalah untuk bisa serinteraktif mungkin ya. Materi yang dimintakan untuk saya bagikan tersebut sebagai namanya Introduction to Process Optimization. Terus specifically bagaimana kita bisa mengaplikasikannya ke dalam ruang lingkup teknik kimia atau dalam kehidupannya insinyur teknik kimia sehari-hari. Saya akan ambil beberapa contoh nanti. Kita lihat waktunya gimana. Oke. Ini kalian semua punya kayak apa namanya? Ya, kan ada fitur thumbs up atau gimana deh? Siapa yang tahu proses optimization ini seperti apa? Ada yang boleh ngasih apa namanya kayak thumbs up atau oke atau apapun lah. Nggak ada. Ya, kalau nggak ada ya nggak apa-apa lah. Ini guys. Nanti kalau ada apa-apa tanyakan langsung ya. Jadi saya ada disclaimer. Jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi, bukan pengalaman orang. Ini ada beberapa resources, bahan-bahan yang kita bisa gunakan untuk membantu dalam memberikan pemahaman tentang process optimization, khususnya di bidang teknik kimia. Nah, jadi lihat mouse saya kan ya. Jadi ini ada website, dia punya website, dia profesor sekarang si John ini, dia punya website, dia punya YouTube channel juga, namanya AB Monitor. Nah, saya ngikutin si YouTube channel dia juga dan webnya. Dia punya banyak free material yang kita bisa pelajari. Nah, yang kedua ini adalah optimization YouTube juga. Saya nggak ingat di mana dia. Hilang linknya. Nah, jadi ini yang paling gampang diakses. Kemudian buku, kalau mau baca buku yang sering dipakai adalah 3 buku ini. Nah, ini buku tua ini tahun 97. Ada 1 atau 2 chapter tentang process optimization. Nah, yang kedua yang sering dipakai yang ini, Optimization of Chemical Processes, karena memang dia betul-betul ditulis Optimization of Chemical Processes ya. Jadi memang aplikasi langsung di proses-proses kimia. Nah, ini yang kedua buku ini lebih membahas dari aspek sisi teknik kimianya. Nah, ini tahun 97, ini tahun 2000. Oke. Yang ini baru 2022, 2022. Tapi orang ini, si profesor ini adalah profesor yang sama yang menulis buku yang pertama. Nah, ini udah sangat spesifik lagi. Jadi dalam teknik kimia, di bidang teknik kimia itu kita punya nanti kalau kalian belajar ya, kalau ada yang mau tertarik untuk belajar, nanti belajar untuk advanced studies. Nah, dalam teknik kimia itu nanti ada kayak kita sebut subjur lah, cuma mereka sebut sebagai advanced studies. Nah, subjur namanya proses system engineering. Proses system engineering. Jadi untuk teman-teman untuk adik-adik, teman-teman yang tertarik atau yang suka matematika, yang suka mulai komputer, yang suka bikin code, yang suka bikin program. Nah, boleh masuk subjur ini. Nah, dalam subjur ini kebanyakannya kita akan belajar tentang optimization. Nah, ini buku ini udah satu level di atasnya lagi, yaitu advanced optimization. Jadi Pak, mohon maaf, share screen-nya belum terlihat ya, Pak? Share screen belum terlihat. Bagus. Kenapa tadi kalian nggak bilang deh? Share screen, sorry. Share screen nomor 1. Screen nomor 1. Nah, ini slide ini judul tadi. Masih belum terlihat, Pak, sepertinya. Masih belum terlihat? Atau mungkin perlu bantuan dari panitia?
Bentar ya, rasanya saya udah share Zoom. Share. Oh, belum saya klik share. Dah. Ya, sudah. Bagus. Sorry. Mana dia? Setting. Sebentar ya. Enggak. Oke. Nah, jadi saya ulang lagi ya. Jadi di sesi kali ini kita akan belajar tentang apa sih process optimization, kemudian bagaimana kita mengaplikasikan proses optimization ke dalam ruang lingkup teknik kimia. Oke. Disclaimer, ini pengalaman pribadi, bukan pengalaman orang. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan langsung ya. Kemudian ini yang saya sebut tadi, kita ada beberapa resources. Nah, yang resources yang pertama, saya pikir ini paling gampang diakses. AP Monitor ini ada profesor dari Brigham Young University. Nah, dia punya website, dia punya YouTube channel juga. Nah, jadi silakan diakses. Nah, buku, kalau masalah buku untuk teknik kimia, dia nggak banyak. Karena proses optimization ini pada dasarnya yang kita sebut proses optimization dari sisi research dan akademik itu lebih ke optimisasi matematika namanya, ya, matematika optimization. Jadi kalau dari sisi lain kayak bisnis, kayak orang-orang di lapangan, mereka yang namanya optimisasi sama mereka cuma sekedar proses improvement, atau katakanlah kita menghasil ada pilihan atau desain kita buat desain sesuatu, kemudian keuntungannya sekian juta katakanlah, kemudian kita desain tadi kita tweak sedikit, terus keuntungannya bisa menambah jadi sekian juta setengah katakanlah. Nah, itu kalau dari orang lapangan atau orang bisnis mereka akan melihatnya seperti itu. Tapi kalau dari sisi akademia dan sisi research untuk R&D, kita melihatnya dari sisi optimisasi matematika. Nah, jadi yang saya akan yang banyak itu literatur adalah yang terkait dengan optimisasi matematika. Nah, spesifik untuk teknik kimia, dia bukunya cuma sedikit nih. Satu ini tahun 97, ini 2000 seperti saya sebut tadi, dan ini yang terbaru. Tapi ini dia maksudnya udah terlalu matematika lah. Jadi kalau teman-teman tuh ada mau belajar, sebaiknya mulai dari website ini, kemudian yang buku ini sama buku ini. Nah, nanti kalau mau pergi untuk advanced studies, bolehlah baca buku ini atau langsung ke universitas mereka. Nah, di universitas mereka mereka punya nama grup, universitasnya Carnegie Mellon University nama universitasnya. Nah, di universitas mereka punya namanya research center. Nama research centernya adalah Center of Advanced Process Decision Making. Nah, Advanced Process Decision Making. Nah, jadi di situ mereka ini sekolah dan juga melakukan researchnya. Jadi kalau ada yang tertarik, silakan aja. Nanti mungkin kalau kalian udah lulus dari sana, kita akan kerjasama di satu tempat yang sama. Oke. Outline, saya akan bicara konsepnya sedikit, kemudian ada beberapa latihan. Nanti waktunya sempat kita lihat apa yang udah contoh-contoh di lapangan kali ya. Nah, konsep pertama, kalian tahu apa ini kan? Ini adalah snapshot sedikit tentang Gunung Himalaya. Jadi ada ini Everest Mountain di sekitar 8.000-an meter. Ini adalah puncak gunung tertinggi di dunia. Jadi dalam kalau kita ambil scope ini, segi 4 ini, kalau kita ambil segi 4 ini, nah yang ini juga merupakan puncak tertinggi di antara semua. Kita ada puncak kayak Tamserku, Kaltengga, Pumori dan segala macamnya, lihat angkanya tuh. Tapi inilah puncak tertinggi. Dan dari mana kita tahu kalau inilah puncak tertinggi? Karena puncak-puncak lain kita lihat, ya.
Gunung ini kita lihat, gunung ini kita tahu berapa tingginya, Jadi semua puncak-puncak yang ada di sini kita ukur ketinggiannya berapa, ya. Kita ukur ketinggiannya berapa. Kemudian begitu kita ukur ketinggiannya berapa, barulah dia nah, kita ukur ketinggiannya berapa. Jadi ini adalah ketinggian pertama, ini adalah ketinggian kedua, ini ketinggian sini, sini. Nah, berikutnya sampai yang paling tinggi nih, di titik ini. Jadi semua ini kita bisa melihat semua pilihan, dan masing-masing pilihan itu kita list berdasarkan tingkat ketinggian tadi. Bentar ya, ini error ini. Error. Ya. Ambilnya susahnya. Susah kalau mau nulis. Saya harap bisa kelihatan ya. Ini guys. Nah, zaman saya sekolah dulu ada namanya game seperti ini. Nggak tahu saya game soalnya. Jadi begitu kita mulai game, kita cuma dikasih apa yang kita lihat. Jadi kita tahu di mana resources kita, berapa jumlahnya kita bisa lihat. Tapi kita nggak bisa ngelihat di secara keseluruhan, kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Jadi satu-satunya cara supaya kita bisa tahu apa yang ada di sini, kita harus gerak ke sana. Kita harus gerak ke sana, kita harus gerak ke sini, kita harus gerak ke sini. Jadi kita harus explore semua area di dalam kotak ini. Nah, kotak ini namanya kita sebut sebagai search space atau visible region, ya. Nah, kotak ini. Nah, tapi kalau kita nggak bisa melihat, ya kita harus explore. Nah, jadi orang-orangnya harus pergi ke sana. Oke, jadi ingat ya, ini satu search space atau visible region, satu konsep. Kemudian sebelumnya adalah konsep untuk bisa mengetahui di mana puncak ini paling tinggi, kita harus bisa melihat puncak-puncak lainnya. Jadi kita harus punya beberapa pilihan yang kita tahu berapa ketinggiannya atau berapa nilainya, sehingga dari pilihan-pilihan tadi kita bisa menentukan kalau pilihan A katakanlah itu adalah pilihan kita yang paling optimum atau yang paling tinggi profitability-nya atau yang paling rendah biayanya atau cost-nya. Nah, ada konsep namanya, kalau kita balik ke ini, dia ada kayak semacam, kalau kita punya satu variable, ya, kita punya satu variable x. Nah, di sini garis x ini, kita punya satu variable x yang kita sebut sebagai namanya independent variable atau variable bebas bahasa Indonesia-nya. Nah, dari x ini kita bisa menghitung y-nya berapa. Nah, y ini adalah kita sebut sebagai namanya dependent variable atau variable tidak bebas atau key performance indicator atau apapun namanya. Jadi kalau kita punya y sama dengan x kuadrat, nah kurang lebih kurvanya seperti ini. Jadi ketika x sama dengan 1 atau minus 1, y-nya kurang lebihnya 2, sekitar 2 lah. Ini nggak tahu, ini bukan x kuadrat berarti. Nah, tapi kalau kita punya satu independent variable atau satu x atau satu decision variable, itu dalam bentuk kurva 2 dimensi seperti ini. Kita bisa melihat. Jadi kalau kita punya kurvanya ini, kita bisa tahu pada x sama dengan 0, nilai y itu adalah minimum. Oke? Nilai y itu minimum. Dari mana kita tahu? Ya karena kita bisa melihatnya. Nih, kita bisa lihat. Kita bisa lihat sama seperti halnya seperti ini. Dari mana kita tahu kalau di sini ada emas yang paling tinggi katakanlah atau kayu yang paling tinggi? Karena kita pergi dari ujung ke ujung untuk bisa melihat, oh di sana ada emas. Ya, kenapa kita tahu di sini emas yang paling banyak? Karena kita udah explore daerah sini, emasnya sekian juta.
daerah sana emas yang sekian juta, daerah sana sekian juta. Jadi kita dari daerah yang udah kita eksplorasi, daerah-daerah udah kita eksplorasi seperti ini, kita tahu gunung ini sekian, gunung ini sekian, gunung ini sekian, gunung ini sekian, gunung ini sekian. Kita tahu kalau gunung ini adalah gunung tertinggi. Nah, kurang lebih konsepnya seperti itu ya. Dari mana kita tahu? Karena kita bisa melihatnya. Nah, kemudian kalau kita punya kurva seperti ini, sama-sama dua dimensi juga. Kita punya x di sini, kita punya y di sini. Nah, kalau di kurvanya ini, di mana nilai minimumnya? Coba dilihat. Ya, kurvanya dari minus 4 sampai berapa nih? Katakanlah 10. Nah, nilai minimumnya di sini adalah di mana coba? Ada yang tahu nggak? Ini bisa ngasih ini, apa namanya? Kayak semacam jawaban, thumbs up atau apa? Di note, di chat. Nggak ada. Nggak ada yang ngasih jawaban di chat. Di mana nilai minimumnya? Ada orangnya nggak? Minus 10. Oke. Yang lain? Nah, kalau kita lihat kurva yang seperti ini, ya tentunya nilai minimumnya yang sekitar sini lah nih. Ini minus 10 tadi nih. Ini kan? Nah, dari mana kita tahu? Karena kita bisa melihatnya ini dari sini. Nih, skopnya di sini. Ini adalah nilai minimumnya. Kemudian kalau nilai maksimumnya ya sebalikannya, ini minus ini. 15 nih kurang lebih, ya. 15 ini ada ketika x itu minus 4. Nah, ini juga ada titik minimum. Ini juga titik minimum. Nah, kita bisa argue kan, kenapa mesti yang ini? Nah, kenapa mesti yang ini? Ya karena memang nilai dia paling rendah, minus 10. Kalau ini kan nilainya sekitar 0, sekian. Kalau ini minus 5 atau minus 4, sekian. Nah, jadi yang titik ini dengan titik ini itu kita sebut sebagai istilahnya namanya local optimum ya, local optimum. Nah, yang ini adalah namanya atau local minimum. Ini satu, ini adalah local minimum. Dua titik local minimum, satu titik global minimum. Kenapa kita sebut global? Karena dalam space ini, dalam search space ini, area ini yang kita evaluasi, titik ini adalah titik paling minimum. Makanya namanya global minimum. Nah, kebalikannya untuk mencari nilai yang paling tinggi atau maksimum, kita punya titik ini, kita punya titik ini juga. Nah, sama seperti tadi, yang ini dan ini adalah local maximum, ini adalah global maximum. Oke? Itu untuk satu dimensi. Bagaimana kalau kita punya dua dimensi? Nah, dua dimensi. Itu dari dua dimensi. Kita punya X dan Y. Nah, kalau kita punya tiga dimensi, kita punya dua independent variable. Ya, X1 dengan X2 katakanlah ini, atau Y di sini. X dengan Y. Dua nih, X dengan Y ini adalah dua independent variable atau variable bebas ya. Maksudnya variable bebas ini adalah nilainya kita tentukan. Kita tahu nilainya atau kita nilainya itu adalah nilai yang akan kita cari sedemikian rupa sehingga nilai Z ini, fungsinya ini, nilai Z atau objective function atau dependent variable atau KPI, ada banyak namanya. Jadi saya sebutin semuanya, nanti silakan dicatat sendiri. Jadi untuk daerah dari X antara minus 3 dengan 3, Y antara minus 3 dengan 3, kalau kita plot, ya, kita akan bisa melihat nilai Z untuk setiap kombinasi nilai X dengan Y. Pada saat X 0, Y 0, nilai Z itu paling tinggi, 4. Nah, kita tahu kalau di sini, untuk kasus ini, nilai Z ini adalah yang paling tinggi, dia adalah dia adalah global maksimum. Ya, global maksimum. Kenapa kita tahu ya? Kenapa kita bisa mengetahui kalau dia adalah global maksimum? Ya karena daerah ini kita gambar, fungsinya kita tahu, Z sebagai fungsi X dengan Y. Nah, fungsinya kita tahu. Nah, jadi kita bisa plot dan kita tahu kalau di sini adalah nilai maksimumnya. Oke. Nah, kalau kita punya kita kembali ke sini nih. Nah, ini adalah 3 dimensi kan. Kita semua tahu 3 dimensi, kita punya panjang dan lebar dan juga ketinggian si Everest tadi ini. Nah, dengan konsep yang sama kita bisa tarik sini. Ini adalah nilai global maksimum yang pegunungan-pegunungan lainnya, Makalu, Ama, Lhotse, Nutse segala macam ini adalah adalah lokal maksimum ya, lokal maksimum. Yang global maksimum adalah si Everest ini.
Dan kalian bisa lihat ya di sini tuh nggak cuma ada puncak-puncak gunung, tapi juga ada valley. Nih valley, lembah-lembah seperti ini. Lembah-lembah seperti ini. Oke. Nah, ini adalah global optimum. Dari mana kita tahu? Sekali lagi ya, saya ulang-ulang. Dari mana kita tahu? Karena kita bisa melihat semuanya. Search space ini kita tahu. Tapi kalau kita nggak tahu, maksudnya kita nggak bisa melihat ini, dari mana kita tahu kalau si Everest ini adalah global optimum? Ada yang tahu nggak? Dari mana kita tahu? Ya kalau kita nggak bisa melihat, berarti kita nggak ada yang tahu. Kita nggak tahu. Kita cuma bisa bilang si Makalu adalah puncak yang tinggi atau local maximum. Kemudian kita pergi ke si Amadablan nih. Nah, kita bisa bilang oh ini juga puncak yang tinggi juga. Nah, dia adalah local maximum. Sampai kita bisa memetakan semua puncak-puncak ini dan kita bisa bandingkan semuanya, baru kita bisa bilang kalau si Everest ini adalah puncak yang paling tinggi atau global maximum. Oke. Kita ada bicara tentang dua dimensi, satu independent variable dengan satu dependent variable, kemudian tiga dimensi, dua independent variable dengan satu dependent variable. Tapi kalau kita punya 10 dimensi katakanlah ya, atau 11 dimensi, kita punya 10 independent variable. Kita punya satu dependent variable, kita punya 11 dimensi. Grafik 11 dimensi, 4 dimensi, 5 dimensi, 11 dimensi dan semua itu. Jadi semakin banyak independent variable kita atau decision variable ya, maka semakin susah atau kita nggak bisa lagi menggambarnya. Nah, kalau kita nggak bisa menggambarnya, kita nggak tahu fungsi ini atau masalah ini dia punya nilai optimum yang unik atau enggak. Nah, itu kita nggak tahu. Nah, dari situlah baru kita tarik ke pendekatan, kita gunakan pendekatan matematika. Oke. Ini sama kayak misalnya kan kemarin tuh saya kasih contoh, kalian misalnya punya duit katakanlah nggak tahu saya berapa duit kalian sekarang, katakan punya duit 10 juta ya rupiah, 10 juta rupiah. Nah, kalian punya duit 10 juta rupiah, kemudian kalian punya waktu 2 minggu libur ya, waktu 2 minggu libur. Nah, kalian punya pilihan. Nomor satu, pilihan pergi jalan-jalan ke restoran, atau nonton, atau jalan-jalan ke luar negeri, ke negeri sebelah, negeri jauh, negeri dekat, segala macam lah. Nah, atau kalian punya kombinasi, habis nonton, kita makan, habis itu kita pergi ke luar negeri. Nah, tergantung juga makanannya apa, nonton apa, pergi kemana, apa yang dilakukan ketika jalan-jalan, segala macam. Jadi ada banyak pilihan-pilihan. Cuma karena kalian punya dan masing-masing pilihan itu punya plus dan minus tersendiri ya, plus dan minus tersendiri. Nah, tapi cuma karena kalian punya waktu cuma 2 minggu dan duit juga cuma punya 10 juta, nah, kalian tentunya ingin memaksimalkan tingkat kepuasan. Nah, jadi masing-masing pilihan ini, masing-masing tadi kalian list. Nah, tingkat kepuasan tadi itu adalah yang kita sebut sebagai Y tadi itu, dependent variable. Nah, pilihan-pilihan tadi ini ya nonton, jalan-jalan, ke restoran segala macam, pergi ke luar negeri. Nah, itu adalah X tadi tuh, independent variable. Nah, jadi kalau kita pergi makan, kemudian kita pergi jalan-jalan sama keluarga, kemudian kita pergi jalan-jalan ke luar negeri sendiri. Nah, itu berapa tingkat kepuasan kita kalau kita melakukan aktivitas seperti tadi tuh. Nah, itu kita bisa modelkan dan hitung. Kalau kita bisa modelkan, kemudian kita selesaikan, nah kita bisa tahu kombinasi pilihan seperti apa yang masuk akal ke kita sehingga nilai atau tingkat kepuasan kita selama 2 minggu tadi dan dengan jumlah uang yang kita punya itu bisa maksimum. Nah, itu adalah contoh yang paling gampang lah untuk optimisasi matematika kita hubungkan dengan kegiatan sehari-hari. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Saya mau ceritakan konsep-konsepnya dulu sampai 1 jam. Nah, kemudian jadi optimisasi tadi itu seperti barusan saya kasih contohnya, sebenarnya adalah jadi apa namanya, yang kita perlukan supaya kita tahu kita berada di puncak paling tinggi atau paling rendah adalah nomor satu, kita tahu semua search space ya, kita tahu semua search space, kita tahu semua pilihan-pilihannya, dan kita bisa mengukur kinerja pilihan-pilihan tadi itu, ketinggiannya katakanlah di sini. Nah, kita bisa bandingkan. Nah, itu secara teori idealnya lah. Tapi kenyataannya karena kita akan berhadapan pada decision variable atau independent variable yang jumlahnya banyak, kita nggak akan bisa plot gambar seperti ini. Karena dia udah ratusan dimensi atau
ribuan dimensi atau malah miliaran dimensi. Nah, kita nggak bisa gambarkan. Nah, jadi secara matematika kita ada beberapa konsep, nanti akan kita tunjukkan setelah ini. Nah, nomor satu, kita pengen tahu apa yang kita cari. Contohnya adalah kita pengen tahu puncak gunung tertinggi. Oke, itu satu. Itu yang kita sebut sebagai namanya objective function nanti, ya. Objective function. Nah, yang kedua adalah kita punya pilihan-pilihan. Nah, dari mana kita tahu pilihan-pilihan kita? Nah, kita akan explore. Oke? Kita akan explore. Semakin besar eksplorasi kita, semakin luas daerah eksplorasi kita, akan semakin banyak pilihan kita. Oke? Pilihan-pilihan ini itu yang kita sebut sebagai namanya independent variable. Oke? Saya tulis kali ya. Oke, nomor satu, objective function. Ya, nomor dua, opsi atau pilihan. Ini adalah independent variable. Nah, yang ketiga adalah bagaimana cara kita untuk pindah dari satu independent variable, dari satu opsi ke opsi lainnya. Ya, katakan kita punya tadi si pergi makan, kita hitung tingkat kepuasannya, kemudian kita nggak puas. Nah, kemudian dari pergi makan itu, apakah kita pergi ke pilihan berikutnya, yakni pergi makan dan pergi jalan-jalan, atau langsung pergi jalan-jalan. Nah, pindah dari pilihan pertama ke pilihan kedua atau pilihan ketiga itu namanya algoritma. Bagaimana kita pindah? Algoritma. Oke. Optimisasi dari sisi matematika itu digambarkan atau dianalogikan seperti ini. Ini ada orang buta. Orang buta ini dia nggak bisa ngelihat. Namanya juga orang buta kan. Nah, dia nggak bisa ngelihat. Jadi dia nggak tahu kalau gunung ini lebih tinggi daripada gunung ini. Gunung ini lebih tinggi daripada gunung ini, atau gunung ini lebih tinggi daripada gunung sana. Dia nggak tahu. Karena dia nggak bisa ngelihat. Tapi yang dia tahu adalah dia bisa merasakan. Nah, kan orang buta bisa merasakan kan. Nah, kalau dia pergi, jadi dia bisa merasakan berapa ketinggiannya. Kemudian dia punya memori. Nah, katakan si orang buta ini dia pergi ke sini. Dia jalan, lihat nih, sampai sini, jatuh, masuk valley, mati. Nggak dapat apa-apa. Kemudian dia mulai lagi dari sini. Kemudian dia pergi sini, masuk valley, mati. Atau kemudian dia bisa lompat. Nah, dia punya skill lagi, satu lagi namanya. Dia bisa lompat. Dia bisa lompat sejauh dia inginkan, dan dia juga bisa tahu berapa ketinggiannya, saya sebut tadi ya. Jadi kalau dia lompat langsung ke sini, dia bisa ukur kan, oh ini tingginya sekian ribu kaki katakanlah. Dibandingkan dengan saya sebelumnya yang waktu di sini, ini lebih tinggi. Berarti ini adalah salah satu puncak yang tinggi di Himalaya. Oke, dia bisa bilang gitu. Tapi dia nggak tahu apakah ini puncak paling tinggi atau cuma salah satu puncak yang tinggi. Kecuali dia explore lagi lebih lanjut ya. Nah, begitu dia explore, katakan dia lompat ke sini, dia bisa lihat, oh ini puncaknya 22.000 kaki, sementara ini sekitar 10.000 kaki kata contohnya. Nah, berarti puncak ini lebih tinggi daripada puncak ini. Nah, dia bisa menyimpulkan tanpa melihat semuanya, ya, dia bisa menyimpulkan kalau puncak ini lebih tinggi daripada puncak sebelumnya. Puncak sebelumnya adalah salah satu puncak yang tertinggi. Nah, puncak ini salah satu puncak yang tertinggi, tapi juga mungkin juga puncak yang tertinggi. Oke, salah satu puncak yang tinggi, tapi juga mungkin juga puncak yang tertinggi. Nah, itu dia simpan dalam memorinya. Kemudian kalau dia mau explore lebih lanjut lagi, dia bisa explore. Kalau dia katakanlah lompat masuk ke sini, masuk ke jurang, mati. Nah, begitu dia mati masuk ke jurang, dia tahu dia punya dua memori. Ini puncak paling tinggi, ini puncak yang lebih tinggi. Ini ada valley tempat saya mati. Ini ada kedudukan pertama. Jadi dia punya 4 pilihan kan. Pilihan pertama adalah base case, kedudukan pertama. Yang kedua puncak yang lebih tinggi, kemudian puncak yang paling tinggi, kemudian mati. Nah, jadi dari 4 ini kita bisa menyimpulkan kalau ini adalah puncak yang paling tinggi sebelum dia mati. Nah, kalau kita mau restart, dia boleh lagi pindah sini, pindah ke sana, lompat ke sana, lompat sini. Nah, sampai dia bisa mengeksplor semua ini, daerah ini, orang buta ini
nggak akan pernah bisa menemukan di mana puncak paling tinggi, kecuali kalau dia explore semuanya ya, sampai dia bisa mengeksplor semuanya, dia nggak bisa menemukan puncak yang paling tinggi. Dia cuma tahu puncak-puncak yang tinggi di Himalaya. Nah, itu optimisasi itu pada dasarnya behind the scene itu seperti itu. Kita punya algoritma atau solver yang berarti si orang buta tadi ini bisa lompat kemana-mana, kanan kiri atas bawah, kemudian bisa lompat jauh-jauh, itu satu. Yang kedua adalah dia tahu seberapa tinggi, ya, seberapa tinggi. Nah, yang seberapa tinggi ini sih masuk dalam objective function tadi itu. Oke. Nah, jadi seperti yang saya tekankan lagi, kita punya opsi independent variable, kemudian kita hitung berapa ketinggiannya. Di sini ya bisa kita sebut sebagai apa namanya key performance indicator atau dependent variable-nya. Nah, kemudian kita set kriterianya. Nah, apakah kriteria saya adalah mencari puncak yang paling tinggi tadi adalah 4 kali lompat, ya, kayak yang tadi itu kan 4 kali lompat. Yang pertama adalah base case, yang kedua adalah lompat sekali, kemudian lompat sekali lagi, kemudian mati. Ada 4 kali lompat kan? Nah, kok dia bilang, oh saya punya 4 kali lompat, dari 4 lompat itu, apakah saya udah meet threshold, saya udah lompat 4 kali? Ya. Nah, kalau udah lompat 4 kali kemudian mati, dia tahu yang lompatan ketiga itulah lompatan yang paling tinggi. Ya, lompatan yang tadi ini yang paling tinggi. Berarti titik ini adalah di sini, X-nya, satu di sini, satu lagi di sebelah sana X-nya. Dan Y-nya ke atas ya. Nah, X1 di sini, X2 ke sini, ini adalah Y. Nah, itulah yang kita sebut sebagai threshold tadi. Kalau katakan, oh saya nggak mau threshold saya, nggak mau 4 kali lompat, bisa juga 1000 kali lompat. Nah, kalau 1000 kali lompat ya pas 4 kali lompat, ternyata 4 lebih kecil daripada 1000, dia ulang lagi, dia cari lagi, dia lompat lagi, X yang baru, dia lompat lagi dari sini ke sini, katakanlah, lebih rendah malahan, atau pindah lagi ke sini, atau pindah lagi ke sini, ini lebih tinggi kata dia gitu, sampai 1000 kali dia lompat. Setelah 1000 kali, barulah bisa menyimpulkan dari 1000 lompatan ini, salah satu dari itu adalah yang paling tinggi. Apakah itu isi gunung Everest tadi ya belum tentu juga. Ya, kalau dia nggak explore ke daerah Everest, dia nggak akan tahu. Atau bisa juga threshold lainnya adalah selisih gunung-gunung tinggi tadi itu nggak lebih besar daripada nilai tertentu. Contohnya katakanlah ya, dibalik lagi sini. Nah, kalau saya akan lompat-lompat terus sampai saya tahu kan yang lompat 4 pertama tuh ini yang paling tinggi 22.000 kaki. Nah, tapi kalau saya lompat lagi, saya akan terus lompat sampai saya nemukan tempat yang cuma ya kita lebih tinggi lagi, tapi perbedaan ketinggiannya cuma 1000 kaki. Contohnya ya. Nah, dari situ dia misalnya dia lompat di sini, dari 22.000 dia lompat sini tapi 21.000. Nah, 22.000 dan 21.000 kan kurang lebih dari 1000 kaki. Nah, dia merasa ternyata saya mungkin ada berada di dataran yang tinggi, kata dia gitu. Ketinggiannya kurang lebih 1000 kaki, tapi ini dalam bentuk dataran. Nah, karena dia buta kan, dia nggak tahu. Nah, tapi dia tahu kalau ketinggian pertama sekitar 22.000, yang kedua tuh sekitar 21.000, inilah dataran tinggi. Nah, mungkin inilah dataran tinggi yang saya bisa temui. Kalau thresholdnya seperti itu, dia akan bilang, oh saya udah menemukan dataran tinggi saya. Ya, saya akan stop. Tapi kalau dia bilang, oke, saya mau menemukan lompat terus sampai saya mencapai perbedaan ketinggian yang cuma sekitar 1 kaki. Nah, itu dia akan lompat-lompat terus. Dia akan lompat terus sampai sedemikian rupa sehingga ketinggiannya itu nggak berubah lebih banyak. Dia lompat sini, masih dalam ribuan kaki kan ini. Tapi begitu dia mungkin kebutuhan dia sampai di Everest ini, lompat sana, lompat sini, tapi ketinggiannya nggak nambah-nambah, nggak cuma dia aja nggak dalam order 1000, tapi mungkin dalam 1 atau 2 kaki atau 1,5 kaki. Nah, dia akan bisa bilang, oh saya ternyata sudah sampai di sini. Nah, tapi itu perlu jumlah lompatan yang banyak seperti kalian bisa bayangkan, jumlah run yang banyak dan lama juga kan iterasi tadi itu. Nah, durasi perhitungan tadi itu bisa lama sekali. Nah, itu adalah apa yang terjadi di belakang layar optimisasi matematika. Ya, semua research tentang optimisasi matematika adalah bagaimana dia melompat nih, optimization solver.
Bagaimana dia melompat dari opsi satu ke opsi lainnya, atau bagaimana dia menemukan opsi-opsi tadi itu, ke kanan, ke kiri, opsi seperti ini, opsi sana. Itu semua adalah optimization solver. Itu pekerjaan mereka. Nah, jadi kalau ada teman-teman atau adik-adik yang pengen atau berminat untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana optimization solver ini bekerja, di sana tempatnya. Oke, inilah filosofinya ya. Yang kedua, yang berikutnya adalah solver tadi ini, bagi macam melompat tadi itu, dia cara bekerjanya ada dua pendekatan. Yang pertama adalah deterministik. Deterministik itu berdasarkan derivatif namanya. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya, ya. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya nih. Jadi kalau derivatif ini, kalau pasti udah belajar namanya aplikasi numerik kan, atau numeric method. Nah, di numeric method ini ada namanya Newton-Raphson. Nah, kalau fungsi tadi, katakan contoh fungsi yang ini kan, fungsi ini bisa diturunkan. Nah, bisa diturunkan sekali, bisa diturunkan 2 kali. Oke? Nah, jadi kalau dia bisa diturunkan, itu turunan teman-teman. Derivation itu turunan. Nih. Derivatif ini turunan. Nah, jadi kalau bisa diturunkan, kita bisa menggunakan metode Newton-Raphson katakanlah, atau Newton-based method kita sebut ya, metode yang diturunkan dari Newton-Raphson tadi itu. Ada banyak ya metodenya itu. Jadi kita punya dasar namanya Newton-Raphson, kemudian di bawah-bawahnya itu ada metode lain. Nah, kalau kita itu satu metode. Kemudian yang berikutnya adalah yang namanya kita sebut sebagai stokastik. Stokastik ini random. Jadi kita punya random, just tembak aja random, apa namanya, acak, atau kita punya rule. Katakanlah kita belok sini sekali, belok kanan 2 kali, belok kiri sekali, belok kanan 2 kali, belok kanan sekali, ke depan 2 kali, belok kanan lagi sekali, ke depan 2 kali. Itu namanya heuristics. Itu namanya set of rules. Nah, jadi dia nggak berdasarkan pergerakannya, nggak berdasarkan derivatif, nggak berdasarkan turunan. Atau dia punya tembaknya random sekali sini. Terus bagaimana dia pindah ke tempat lain, ya lompat aja 10 kali. Sini lagi. Kemudian pindah lagi ke kiri, lompatlah 12 kali. Namanya random kan, jadi angka-angka ini suka sampai dia untung-untungan bisa mencapai nilai tertinggi. Nah, dia ada dua metode. Pada dasarnya ada 2 metode behind the scene-nya. Jadi kalau kita pergi ke software kayak misalnya Excel tuh kalian nanti punya, nanti saya tunjukin kalau ada yang nggak tahu. Kita punya ada 3 solver dalam Excel itu. Non-linear untuk GRG, itu yang berdasarkan turunan dari Newton method tadi itu juga. Kemudian kita punya namanya simplex untuk linear programming. Ini kita akan lihat besok ya, untuk hydrogen management. Kemudian ada namanya evolutionary. Nah, evolutionary ini yang berdasarkan stokastik tadi itu. Jadi kalau teman-teman tahu istilah namanya genetic algorithm, nah itu adalah evolutionary teknik. Oke. Ini untuk games, ada software namanya untuk orang-orang yang bekerja di bidang optimisasi matematika, kita gunakan games atau AIMS atau yang lainnya. Atau yang coding biasa kayak misalnya Python, dia punya juga namanya SciPy library untuk scientific library. Kalau MATLAB dia punya FMinCon atau Fsolve. Untuk proses simulasi, software proses simulasi seperti HiSys atau Symmetry atau SpringPass tuh mereka punya juga solver untuk bagian optimization-nya. Oke. Kalau kan belajar kan tentang reaction kinetic, kinetics sama reaction kinetics tuh. Kemudian nanti ada namanya kinetic parameters. Nah, kita punya data eksperimen untuk mencari berapa sih nilai untuk curve fitting, berapa sih nilai parameter reaksi tadi, demikian rupa sehingga kita bisa fit garis terhadap data. Nah, biasanya zaman saya dulu kita belajar pakai MATLAB library ini. Kalau sekarang pakai Python pun boleh juga, karena free kan. Saya pikir karena waktu saya percepat aja ya. Jadi ini tadi derivatif. Saya sebut tadi udah sekilas. Kita punya x square. X square ini di sini fungsinya adalah nilai fx sama dengan 3x square. Nah, kita tahu ya, kalau nilai minimum dari x square ini, 3x square ini adalah titik 0,0. Titik 0 lah, tidak 0. X-nya sama dengan 0. Titiknya sama dengan 0. Nah, kalau kita turunkan sekali, yang ini, 3x square kita turunkan jadi 6x. Nah, 6x. Nah, kita bisa lihat ya, garis 6x ini akan melewati titik 0,0. Titik 0,0. Oke.
Nah, 6X ini adalah dy dx atau turunan pertama. Itu kita sebut sebagai namanya necessary condition. Jadi, untuk mencari nilai optimum dengan menggunakan derivative base atau Newton base ini, kita harus mencari dy dx. Oke, dy dx sama dengan 0. Nah, kita tahu kalau dy dx sama dengan 0, 6x sama dengan 0, berarti x sama dengan 0. X sama dengan 0. Nah, dari mana kita tahu kalau ini minimum, bukan maksimum? Ya, titik 0 ini adalah nilai minimum atau maksimum. Ya, karena kita lihat gambarnya. Atau secara matematika, kita perlu namanya sufficient condition. Jadi, turunan kedua. Ya, ini turunan pertama. Dy dx turunan pertama. Kalau kita turunkan sekali lagi terhadap x, itu adalah turunan kedua. Jadi, kalau turunan keduanya lebih besar daripada 0, maka fungsi ini punya nilai minimum. Ya, kalau turunan keduanya lebih besar daripada 0, fungsi ini punya nilai minimum. Kita bisa lihat aja nih. Fungsinya adalah 3x kuadrat, turunan pertama adalah 6x, turunan kedua adalah 6. Dan 6 itu di atas 0. Ya, berarti fungsi ini secara matematika, dia adalah fungsi yang memiliki nilai minimum. Dan kita bisa membuktikannya dengan penglihatan. Oke? Nih. Nah, kalau sebaliknya, kita putar seperti ini. Kalau sebaliknya, berarti kita turunkan 2 kali, maka si konstanta tadi itu yang turunan keduanya akan merubah menjadi minus 6 atau nilai satu yang nilainya negatif. Nah, kalau yang negatif, maka kurvanya itu memiliki nilai maksimum. Oke, ini adalah dasar bagaimana Newton method ini menentukan apakah sesuatu itu punya nilai minimum atau maksimum atau bagaimana kita mencari nilai minimum dan maksimumnya. Oke, kita perlu dua kondisi, necessary condition dan sufficient condition. Kemudian kita bisa menghitung berapa nilai minimum maksimumnya. Oke, itu konsepnya. Nah, kalau konsep untuk yang stochastic, yang tadi itu secara random tadi saya bilang tadi itu, ya namanya stochastic random kan, dia punya rules. Nah, jadi kita punya initial population untuk genetic algorithm, berapa nilai independent variable kita, kemudian kita hitung berapa ketinggiannya tadi itu, si gunung-gunung tadi itu, y-nya. Kemudian kalau kita punya kriteria kan, nah kalau kriteria terpenuhi, seperti tadi berapa jumlah lompatan, atau berapa perbedaan antara gunung sebelumnya dan gunung sekarang, dia nggak berubah. Nah, kita akan mendapatkan kalau kondisi tadi terpenuhi, kita bilang oke, inilah nilai optimum y, nilai y yang paling tinggi atau paling rendah. Meskipun kita nggak tahu apakah benar seperti itu atau enggak, tapi setidaknya secara histori kita tahu itu betul. Kalau enggak, nah kita punya rules seperti ini, kita buatlah rules seperti ini. Nah, terserah ada selection, crossover, mutation untuk genetic algorithm atau untuk metode-metode lainnya, dia punya rule-rule yang lain juga, peraturan-peraturan yang lain yang kita bisa buat dan ikuti. Oke. Nah, bentuk umum optimisasi secara matematika itu seperti ini. Kita punya objective function yang berarti ketinggian gunung, nah, contohnya. Kemudian kita punya constraint. Constraint pertama kita adalah yang kita sebut sebagai namanya equality constraints, persamaan. Kita punya namanya inequality constraints atau pertidaksamaan, ya, persamaan dan pertidaksamaan. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah gunung ini bentuknya seperti ini. Nah, itu sama namanya. Jadi kalau kita ngikutin titik-titik gunung ini, dia namanya persamaan. Kita harus selalu ada di nilai ini atau garis ini. Itu namanya persamaan. Tapi kalau pertidaksamaan itu ya nilai kita tuh pilihan kita tuh ada di antara bidang ini semua. Nah, jadi apapun di dalam sini, selama di dalam sini, ya sah-sah aja kita gunakan dia sebagai salah satu pilihan. Tapi kalau di luar, nah itu yang nggak bisa lagi. Ya, itu bukan sesuatu yang kita bisa gunakan sebagai pilihannya. Itu pertidaksamaan. Kayak misalnya kalau kita pergi ke, ini ada saya sebut nih. Nah, ini saya sebut dah. Jadi design equipment itu adalah persamaan. Jadi kalau kita punya L over D, katakanlah kita punya L over D. L over D saya nggak translate lagi ya. L over D tahu kan? Panjang dibagi diameter, tinggi dibagi diameter. Untuk kolom, kalau kita buat L over D sama dengan 3, katakanlah. Nah, itu adalah contoh persamaan atau equality constraint tadi itu.
Nah, kalau kita bilang, saya punya reflux ratio saya antara 1 sampai 3. Nah, itu namanya ketidaksamaan atau inequality constraint. Jadi reflux itu boleh antara 1 sampai 3. Dia boleh 1, 1,5, 1,1, 2, 2,5, 2,9 segala macamnya. Tapi dia nggak boleh di bawah 1, nggak boleh di bawah, nggak boleh di atas 3. Itu namanya ketidaksamaan atau inequality constraints. Dan juga operational issue, ya katakanlah kita punya ya kalau kita buka valve-nya sampai penuh, nanti valve-nya bisa loss atau valve-nya bisa apa namanya bocor atau gimana. Nah, atau misalnya pumpnya kita tingkatkan ininya dan buka valve sampai penuh, fluidnya makin tinggi, tapi motornya sendiri tidak didesain untuk menghandle si fluid sebesar tadi, ya apapun alasannya kenapa. Nah, jadi itu maksudnya operational issue. Jadi kita bisa bilang oke lah fluidnya atau kontrol valve ini kita cuma bisa buka antara 0 sampai katakanlah 60% contohnya. Nah, itu adalah constraint-constraint yang kita bisa tulis dalam bentuk persamaan maupun ketidaksamaan. Nah, variable-variabelnya yang terkait adalah biasanya dituliskan seperti ini. X adalah bilangan real, ya, elemen bilangan real. Bilangan real ini maksudnya bilangan continuous variable, continuous variable. Jadi kalau kita punya temperatur, kita punya tekanan, nilainya kan bisa 250 derajat Celcius atau 25,6 derajat Celcius. Jadi dia atau minus 10. Nah, itu bilangan yang continuous. Kemudian kalau binary ini maksudnya dia antara 0 atau 1. Dia ada atau tiada. Ya, antara 0 atau 1. Jadi katakanlah kita akan menggunakan katalis A. Katakanlah ya. Katalis A ini kita masukkan ke dalam reaktor. Kita pakai katalis A atau katalis B. Nah, itu contoh binary. Jadi kalau katalis A kita pakai berarti binary YA ini sama dengan 1. Jadi kalau kita pakai katalis B, berarti YA sama dengan 0, YA sama dengan 0, dan YB atau YB sama dengan 1. Nah, integer ini, Z adalah integer. Jadi kayak misalnya kita bilang, kalau saya desain installation column, saya akan desain dalam installation column ini dengan jumlah tray 20, katakanlah. Nah, bisa kamu bilang, oh saya desain nih Pak, dalam katakan kalian punya plan desain kan, saya desain nih kolom ini tray-nya 12,5, nggak bisa, yang ada adalah 12 atau 13, ya. Nah, kalau kamu bilang, oh pompa ini saya desain apa namanya wattnya sekitar 12,5 watt katakan atau megawatt, nah itu boleh. Tapi kalau tray, kolom atau apapun itu yang fisiknya seperti tadi, itu harus dalam bentuk bilangan bulat atau integer bilangan bulat, ya. Apa lagi? Nah, contoh, oke. Nah, sekarang buka Excel masing-masing, oke. Kita punya heat exchanger, tapi kita nggak tahu berapa ukurannya. Kita mau desain heat exchanger ini, oke. Kita mau desain heat exchanger ini. Kita punya proses stream. Ini proses stream. Proses stream ini kita mau turunkan temperaturnya dari 170 ke 80 derajat Celcius, ya. 170 sampai 80 derajat Celcius. Laju alirnya 500 kg per jam. Kemudian CP-nya adalah 1 kJ per kilogram derajat Celcius. Oke. Pertanyaannya adalah seberapa besar heat exchanger ini perlukan? Sementara kita cuma punya cooling water, ya, ada air, cooling water, temperaturnya 25 derajat Celcius, tapi kita dan CP-nya 4,2 kJ per kilogram derajat Celcius, tapi kita nggak tahu berapa fluidnya. Kita nggak tahu berapa ukuran heat exchanger-nya, kita nggak tahu berapa temperatur keluaran dari cooling water tadi itu. Pertanyaannya adalah berapa nilai-nilai ini sedemikian rupa sehingga cost untuk heat exchanger dan cost untuk cooling water ini minimum, okay? Karena cooling water ini punya harga juga. Nih dia punya si cooling water ini kita sebut sebagai ini 0,01 USD per kilogram. Kemudian kita asumsikan U untuk overall heat transfer coefficient itu sekitar 1000 watt per meter square degree C. Kita punya untuk capex
Untuk capex heat exchanger kita punya konstanta ini, korelasi ini. A itu 1 juta, A kecil 1 juta, A besar adalah luas permukaan heat exchanger pangkat 0,84. Oke, dalam tahunan, satu tahun adalah 8.000 jam. Nah, kenapa kita perlu ini? Karena laju alir tadi ini unitnya adalah per waktu kan. Nah, sementara capex ini kan kita beli sekali aja, kita beli heat exchanger. Tapi heat exchanger yang kita beli tadi ini dia punya umur tersendiri. Nah, jadi kalau kita bilang umur dia adalah 20 tahun, katakan contoh 20 tahun, makanya kita perlu namanya annualization factor. Nah, jadi dari annualization factor inilah kita bisa hitung berapa sih per tahun. Ini kita kali aja nih. Ini A kali R aja. Berapa sih per tahun yang kita perlu bayar untuk heat exchanger, dan kemudian ditambah dengan berapa cooling water yang kita perlu bayar dalam setahun, katakanlah, untuk menjalankan heat exchanger ini. Oke? Ini ada tube, ini ada shell side, ada supply temperature yang S, sistemnya, prosesnya, kemudian yang W ini adalah air. Oke, semua nilainya ada di sini. Ini saya sebut sebagai counter current, ya. Heat exchanger ini counter current. Jadi kalau misalnya kalau kita gambar grafiknya, ini adalah Q, duty. Ada banyak istilah-istilah yang saya asumsikan kalian ngerti semuanya. Jadi kalau kita punya 170 sampai 80, contoh 80, ini 170. Ini 80. Nah, air yang masuk dari 25. Nah, 25. Oke, tapi kita nggak tahu berapa nilainya. Nah, kita bisa mendesain dia seperti ini. Ya. Ini harus sama Q-nya. Karena Q adalah MCP delta T. Oke, ini Q-nya. Ini kurang panjang. Q. Nah, dia bisa ini satu pilihan. Atau kemudian kita bisa seperti ini. Ini pilihan berikutnya. Atau bisa seperti ini. Pilihan ketiga, katakanlah. Ini pilihan kedua. Ini pilihan ketiga. Oke. Nah, boleh mana-mana aja. Yang paling penting adalah minimum delta itu 10. Jadi ini kan dia counter current kan. Nah, ini oke lah. Ini berapa nih? Ini udah 55. Nah, kemudian si ini antara 170 dengan nilai berikutnya ini yang paling dekat, katakanlah minimum 10 derajat Celcius. Oke, minimum 10 derajat Celcius. Untuk memastikan kalau kita punya setidaknya overall heat transfer coefficient-nya sekitar 1000. Dan area-nya itu dalam ukuran yang reasonable lah. Oke. Nah, sekarang saya kasih waktu 5 menit. Ya, 1 menit lah. 1 menit tulis objective function-nya. Oke. 1 menitnya sekarang 12.01 sampai 12.02. Tulis objective function-nya, kemudian nanti tulis di di chat objective function-nya apa. Dalam bentuk kalimat pun boleh. Oke. 12.02 paling lama. Apa objective function-nya? Meh 12.02 udah. 12.03 lah. 12.03. Ayo, siapa yang bisa? Timer.
ya. Timer 1 jam. Stop. 1 menit. Menit. Objective functionnya aja. Exchange capital cost. Enggak cuma itu, kan tadi saya udah bilang tadi. Kita punya berapa cost kita punya? Tulis aja dulu, tulis aja sampai itu 1. Oke, ada orang yang menjawab exchange capital cost bukan Mas. Itu functionnya. Oke, 1 jawaban. Nah, ada 16 detik lagi, 15 detik. Apa objective functionnya? Ada jawaban lain? Berapa orang sih sebenarnya nih? Berapa orang ini? Oke. Luas alas HE, bukan luas alas. Bukan lah, buat apa luas alas? Buat apa kamu cari luas alas HE? Kalau misalnya luas alas itu misalnya kamu punya kan, kayak misalnya ini kamu punya heat exchanger. Ini exchanger. Ini heat exchanger. Luas alas tuh ini kan dia di ini dia tegak lurus kan, ada kakinya kan. Nah, kakinya. Ini alas ini fondasi. Ini namanya fondasinya nih. Nah, ini orang. Ini kamu nih. Nah, ini luas alas. Nah, luas alas HE itu apa gunanya? Apa nggak ada hubungannya antara luas alas dengan perpindahan panas, perpindahan kalor, nggak ada hubungannya ya. Nah, jadi seperti tadi saya bilang, objective functionnya adalah kita nggak tahu berapa luas atau seberapa besar luas alas, maksudnya luas permukaan heat transfer ya, luas permukaan heat transfer area ya. Jadi luas permukaan heat transfer area tadi itu berapa besar kita nggak tahu. Kemudian dia punya nilai cost-nya. Jadi semakin besar heat exchanger-nya, semakin besar heat transfer area yang diperlukan, ya akan semakin besar. Jadi kayak misalnya ini, bisa bandingkan ya. Kalau kita lihat, kamu lihat grafik ini. Kalau di sini ini nomor 1. Nomor 1 ini delta T antara air masuk dengan keluar itu lebih rendah kan dibandingkan delta T antara yang opsi nomor 2 atau nomor 3. Nah, kalau delta T-nya MCP delta T itu lebih rendah untuk air tadi ini, berarti jumlah air yang dimasukkan ke dalam heat exchanger tadi itu besar atau kecil? Coba. Kalau delta T air ya besar, berarti flow rate-nya berapa flow rate air FW. Flow rate-nya besar atau kecil? Delta T besar, flow rate-nya besar. Kecil. Ada lagi jawaban? Saya perlu jawaban satu lagi. Kecil. Oke, bagus, kecil. Jadi semakin besar delta T-nya, flow rate-nya semakin kecil. Semakin besar delta T-nya. Ya betul lah. Jadi yang kalau kita punya opsi 2 ini lah delta T-nya antara masuk keluar itu kan besar. Nah, flow rate-nya itu semakin kecil ya, karena Q sama dengan MCP delta T atau F delta CP delta T. Nah, jadi kalau flow rate-nya semakin besar, kita akan bayar dia sebanyak ini nih, 0,01 USD. Oke. Jadi semakin besar kamu buat, jika kamu punya 10 kg per jam, kamu akan bayar 1 sen USD per jam. Tapi kalau kamu punya 100 kg per jam, kita akan bayar 1 USD per jam. Itu biaya yang harus kita perlu keluarkan untuk supaya heat exchanger ini jalan. Tapi kalau kita bikin katakan delta T W ini kecil, berarti kan flow rate-nya besar. Ya, kebalikannya ya, delta T-nya kecil,
Yang nomor satu nih. Fluoridnya besar. Nah, kalau fluoridnya besar, tentunya ya kita asumsinya dia konstan namanya. Asumsinya U-nya konstan. Nah, kalau fluoridnya besar, kemudian kamu bisa hitung berapa UA, berapa E-nya kamu bisa hitung, berapa heat exchange-nya. Ya, bisa hitungnya. Saya nggak akan ngasih tahu rumusnya apa. Areanya bisa kamu hitung. Nah, ini kamu masukkan ke sini. Berapa cost-nya. Kemudian kamu masukkan annualization factor-nya, berapa cost-nya. Jadi mungkin dia bisa lebih mahal, bisa lebih murah, nggak tahu saya. Nah, ini sesuatu yang kamu akan lakukan nanti. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Equality constraints. Nah, equality constraints. Apa aja? Jadi, pertanyaannya untuk menjawab pertanyaan tadi itu, objective function adalah total cost. Objective function adalah total cost. Nah, ini adalah objective function. Objective function, total cost. Total cost ini apa? Total cost sama dengan cost air, drink water, katakanlah USD per jam, per tahun lah katakanlah ya. Sini kita punya cost ini, dan juga kita punya biaya untuk heat exchanger tadi. Jadi annualized capex atau investment untuk heat exchanger. Nah, karena kita udah annualize, dia dalam bentuk USD per tahun juga, per tahun atau year, manalah year. Jadi ini ya fungsi objektifnya, oke? Nah, jumlah biaya yang kita perlukan untuk membayar heat exchanger, untuk mendesain heat exchanger, membangun heat exchanger dengan biaya untuk air tadi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, equality constraint. Apa aja equality constraint-nya nih? Lumayan kan tulisan saya udah. Biarlah. Apa aja equality constraint-nya? Nah, tulis saya kasih waktu 1 menit juga. 1 menit. Oke, apa aja equality constraint-nya? Tulis di chat ya. Apa yang kelihatan di sini lah. Apa aja equality constraint? Tulis di chat. Nggak apa. Tulis aja di chat. Salah nggak apa-apa. Paling nanti saya ejek. Nanti kalau yang salah akan saya tunjukkan kenapa salah. Kalau betul, sebenarnya kalau belajar itu kita harus salah semua dulu. Kalau kita nggak salah, kita nggak tahu apa yang kita pelajari. Namanya kita nggak belajar dong, ya kan? Kalau udah betul ya nggak perlu lagi belajar. Nah, habis. Oh, nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Susah juga, nggak ada yang tahu. Namanya equality constraint, berarti namanya persamaan kan ya. Kamu lihat aja mana persamaan sini. Ini capital cost persamaan. 1. Ya kan? Nah, kemudian apa lagi? Persamaan. Kamu tahu berapa persamaan teknik kimia yang digunakan untuk mendesain heat exchanger ini? Coba tulis di situ. Tulis di chat. Berapa jumlah persamaan yang kita perlukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Ini. Heat exchanger nih. Persamaan teknik kimianya saja. Ya, tadi saya ada senggol-senggol sedikit. Berapa? Oke lah. Ini berapa tuh? 2. Nah, MCP delta itu MCP delta T yang mana? Nah, kita punya 2 stream
stream yang temperatur tinggi untuk suhu panas, dan stream yang temperaturnya rendah disebut dingin. Kemarin belajar kan? Tadi kemarin tuh ada apa, hari pertama, hari kedua belajar heat exchanger network, ya kan? Nah, kalau udah belajar heat exchanger network, tentunya persamaan-persamaannya udah di luar kepala. Oke. Jadi kita punya, itu udah persamaan kan? Nih. Q sama dengan terus bagus. Lagi. Ya kelihatan nggak? Nah, ini adalah persamaan ini. Q sama dengan MCP delta T, itu udah satu persamaan. Tapi satu persamaan ini kita akan buat 2 kali. Nah, kita akan buat Q sama dengan MCP delta T untuk yang hot water, untuk yang hot process stream, ya. Terus Q MCP delta T kita akan gunakan lagi untuk yang cold stream, ya, untuk yang cold stream. Oke. Nah, kemudian kita tahu juga namanya untuk mendesain ini ada UA delta T LMTD. Ini jadi delta T ini yang saya tunjukin ya, catnya bisa. Nah, delta T ini nggak sama dengan delta T ini. Oke. Delta T ini adalah delta T antar begini nih. Nah, temperatur ini kurang temperatur ini. Itu delta T yang MCP delta T. Nah, temperatur ini dikurangin temperatur ini. Ini adalah MCP delta T sudah ini. Tapi untuk mendesain heat exchanger ini, kita perlu namanya delta T LMTD. Ya, delta T LMTD. Saya nggak jelaskan kamu. Saya nggak akan jelaskan apa itu. Kamu Google aja dulu sendiri. Oke? Nah, itu kita diperlukan untuk mendesain heat exchanger ini untuk dapatkan E. Ya, heat transfer area. U-nya kita udah punya 1000. Oke? Nah, kemudian kita punya namanya apa namanya lagi? Ya, kita bisa bilang delta T sama dengan T2 kurang T1. Nah, ini untuk yang delta T ini dan delta T ini. Bukan delta T untuk yang ini ya. Jadi yang ini tidak sama dengan ini ya. Ini delta T LMTD yang ini. Nah, kemudian Q1 dengan Q2. Enggak tahu yang mana Q1 dan Q2 nih. Q1 itu yang mana? Siapa namanya? Ardiansah. Q1 itu yang mana? Jadi Q1 ini adalah Q dari sini katakanlah contoh lah ya. Q1 dan Q2 ini adalah salah satunya adalah hot stream, salah satunya lagi adalah cold stream. Ya, kalau Q1 adalah hot stream ini MCP delta T, kalau Q2 berarti Q2-nya adalah ini. Q2-nya adalah ini MCP delta T untuk air. Dan sebagainya. Atau kamu mau bikin inilah Q1, ini Q2, boleh lah. Delta mana-mana. Nah, ini adalah contoh dari persamaan ya. Equality constraint. Oke, equality constraint ini makasih ini siapa namanya Mas Ardiansah. Jadi ini contoh equality constraint, ini equality constraint, ini juga equality constraint, ini pun equality constraints. Jadi kita ada beberapa equality constraints ya, persamaan. Oke. Nah, so far so good kan? Siapa suruh mau belajar process optimization? Nah, inilah dia. Nah, sekarang pertanyaan nomor 3. Inequality constraints atau pertidaksamaan. Apa aja pertidaksamaan di sini? Inequality constraints. Apa aja dia? Tulis di chat. Ini berapa orang sih manusianya? Puluhan kayaknya ada ya. Allocation tube and shell, inequality constraints. Oke. Nggak, ini kan saya yang bertanya. Jadi kalau saya yang bertanya, kamu nggak boleh bertanya lagi. Kamu harus kasih jawaban. Jadi tanda tanya itu dihilangkan. Ya. Ini salah satu skill dalam apa namanya? Ini yang kalian akan belajar nanti sepanjang hidup. Ini namanya skill dalam menjawab pertanyaan. Jadi kalau ada pertanyaan, kita nggak menjawabnya dengan pertanyaan lagi. Oke. Bagus. Ya, allocation tube and shell. Oke. Ada lagi nggak? Inequality constraints. Jangan susah-susah kamu mikirnya, kan nggak usah susah mikirnya. Inequality constraints. Ini permasalahannya udah susah, jadi kamu jangan susah-susahin lagi dengan berpikir yang susah-susah. Apa aja contohnya? Ayo. Saya kasih 1 menit lagi ya. 1 menit lagi. 1 menit. Kasih contoh satu ya, kamu yang saya. Sekarang saya yang tanya sekarang. Contoh inequality constraint. Ini kan tadi kimia ini.
Apa yang benar? Contohnya apa? Baca lagi nih, baca semua yang ada di sini. Baca semua yang ada di slide ini. Kamu akan melihat nanti ada beberapa sama common sense lah sedikit ya. Jadi kamu baca informasi yang dalam slide ini ditambah dengan sedikit logika, kamu akan tahu atau akan dapat melihat apa aja contoh ketidaksamaan di sini. Contoh pertama ya kan ininya contoh, oke lah, kayak contoh ya. Nah, stop. Supaya kamu mau bayang ternyata. Contoh pertama, ini kan variabel ini. Siapa namanya? Pak D ini. Pak DFW ini kan variabel. Kita nggak tahu variabel itu maksudnya kita nggak tahu ya. Ini independent variable. Ini sesuatu yang kita pengen tahu berapa sih sebenarnya kawan ini. Nah ini mungkin nggak nilainya positif. Mungkin nggak nilainya positif. Mungkin nggak nilainya negatif. Nih, ayo kasih chat. Nih, negatif. Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Nah berarti kalau dia tidak mungkin, berarti kita harus bilang ini FW harus sama dengan lebih besar atau sama dengan 0. Nih. Ini adalah pertidaksamaan. Ya kan? Tahu nggak? Ini kan pertidaksamaan ini. Nih. Ini semua pertidaksamaan kan? Tidak sama. Nah, atau inequality constraints. Jadi ini adalah contoh satu. Oke ya? Jadi ngasih contoh satu contoh. Maka apa lagi pertidaksamaan? Saya ulangin lagi. Reset. Kalau saya letak di screen kita ini 1 menit. Apa contoh pertidaksamaan? Di sini tahun berapa aja kalian ini sebenarnya? Saya lupa nanya tadi. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Bisa dari 0, betul? Ya. TW betul. TW bisa ada 25. Ya, T akhir maksudnya ya. Nah, boleh lah. FW bisa dari 0, betul. A bisa dari 0, betul. Terus apa lagi? Ada satu yang paling penting sebenarnya. Tadi saya tunjuk. Lihat grafik ini. Ini. Yang ini oke semua, jawabannya betul semua. Yang ini nih, dari sini. Dan ini. Dari ini. Terus kalian baca dulu nih, dari ujung ke ujung kalian baca. Sama grafik yang saya tunjukkan tadi ini. Ada satu yang paling penting di sini. Ya, betul. T-min tuh besar atau sama dengan 10. Ya, T-min ini. Nilai antara Nilai antara ini 170 dengan ya, berarti T-min ini. Kalau saya tulis, ya. T-min ini seharusnya kalau saya letak kayak gini kan kelihatan jawabannya. T-min ini sama dengan delta T-min namanya. Delta T-min sama dengan 170 dikurangin temperatur si air yang keluar ya. Ini nih. Ini kan yang berarti ini titik-titik inilah semua. Ini kelihatan nggak mau saya? Nah, hitam semuanya. Nah, jadi nilai ini delta T-min ini 170 kurang temperatur keluaran air, dan ini nilainya harus besar sama dengan atau lebih besar atau sama dengan 10. Nah, ini adalah satu ketidaksamaan atau sama aja nih kalau saya tulis delta T min sama dengan 10. Oke. Ya, sekarang saya kasih waktu. Kita bahas baru apa ya? 10 menit apa ya? 15 menit. Ini data-data yang semua udah ada ya. Saya biarkan semua catatan-catatan di sini supaya agak-agak ribet sedikit. Pertanyaan. Variable nih, maksudnya variabelnya adalah independent variable. Nah, independent variable atau decision variable bisa juga.
decision. Karena ini sesuatu yang kamu harus cari, berapa sih flow rate-nya, katakanlah contoh ya. Independent variable. Nah, apa aja independent variable atau decision variable? Saya barusan ngomongin hal tadi. Apa aja independent variable di sini atau decision variable-nya? Tulis di chat. Saya kasih waktu 1 menit enggak? Apa aja independent variable-nya, Nak? 1 menit. Contohnya, tadi kan saya kasih contoh. Ya laju air itu sendiri. Laju air. Ya boleh. Dan saya buang lagi lah. Boleh. Melihat dari jawabannya boleh. Jadi variable ini nggak cuma independent variable, tapi juga dependent variable boleh, atau intermediate variable, whatever. Jadi variable lah. Q oke. Q adalah intermediate variable, betul? Delta T ya, karena kita belum tahu juga. A juga ya. Unit cost of water ini udah kita tahu nih, C. Ini udah nggak variable lagi, karena kita udah tahu datanya. Ini kita sebut sebagai parameter namanya, parameter. Ini apa lagi variabelnya? Variabel yang paling penting lah. U ini udah dikasih tahu. U ini enggak. U ini parameter namanya, 1000. Dan nilainya udah ada. Yang variabel adalah variabel di sini maksudnya sesuatu yang nilainya belum tahu kita. Baik dia sebagai si total cost ini dia variable sebenarnya. Dia adalah dependent variable. Ya, tapi yang saya lebih mau lihat di sini adalah variable yang seperti independent variable. Apa aja? Inilah contohnya, ini yang pertama-tamanya. Kita kan mau tahu berapa sih sebenarnya si flow rate air ini. Nah, itu variable ini. Ini independent variable karena kita nggak tahu nilainya sekarang kan. Ini contoh satu. Kemudian area. Nah, ini contoh yang kedua. Kan kita nggak tahu berapa areanya. Tapi ini sesuatu yang kita bisa hitung atau kita bisa tentukan juga, ya, tergantung. Jadi ada independent variable. Oke. Nah, udah ngerti nggak semua nih? Coba kalau yang udah ngerti bilang ya, kalau nggak ngerti ya bilang enggak atau diam pun boleh lah. Yang ngerti belum? Nah, kalau udah ngerti, ya kalau belum ngerti kita nggak bisa lanjut ke slide berikutnya. Itu jadi masalah sekarang. Karena udah ngerti belum? Ya kalau kita pergi ke sini, nah nih. Nah, jadi semua informasi yang tadi kita main-main di sini, kita tulis rapi-rapi. Nah, objective function adalah apa tadi functionnya adalah ini cost untuk air tambah dengan cost untuk heat exchanger. Nah, kalau kita tulis ini cost untuk air, karena ada C tadi kan, C 0,01 USD per kilogram. Ini kalian bisa ambil snapshot ini karena penting ini. Nah, cost ini C kali flow rate kita ini 10. Kalau kita punya flow rate-nya 10, ya kali 10 kali 0,01. Nah, kayak gitu. Nah, C kali flow rate air, yang kita flow rate air ini kita nggak tahu. Tapi C-nya kita tahu. Kemudian ditambah dengan annualized cost untuk heat exchanger. Ya, berarti kita kali aja semua yang annualization factor kali A kali luas area pangkat 0,84. Oke? Ini adalah objective function. Sampai sini ngerti ya? Kalau nggak ngerti bilang. Nah, kemudian equality constraints atau persamaan ya, Q sama dengan MCP delta T, yakni Q sama dengan, atau saya pindahkan dari sini ke kiri, lajunya F kali CP-nya ke delta T. Nah, ini temperatur S masuk dikurangin temperatur S yang keluar. Nah, ini supply sama target. Oke, itu satu persamaan. Nah, yang kedua adalah kita gunakan juga MCP delta T untuk yang dari air ya, sebelum tadi. Jadi ini adalah MCP delta T yang pertama, ini adalah MCP delta T yang kedua.
Nah, kemudian yang ketiga adalah kita punya Q mengenal. No. Nah, kita punya Q sama dengan UA delta T LMTD. Nah, kalau masuk ke sini, pindahkan ke kiri. Nah, UA, kemudian ada delta T LMTD. Ini delta T LMTD. Oke. Nah, kemudian kita punya ini semua adalah equality constraints atau persamaan. Nah, kemudian G ini adalah inequality constraints. Ingat kan? Ini. G adalah ketidaksamaan, H ini adalah persamaan. Nah, jadi ini tadi delta T, temperatur keluaran yang 170 dikurangi temperatur air keluaran yang kita nggak tahu, itu harus lebih besar atau sama dengan 10. Kemudian variabel bebas seperti independent variable seperti flow rate air, temperatur keluaran air, kemudian heat exchange area itu juga harus positif, ya, harus positif. Oke. Nah, sekarang dari persamaan ini saya kasih waktu 10 menit kali ya, atau 15 menit tergantung lah. Saya ngasih waktu 10 menit dulu untuk sementara. Persamaannya udah catat ya, atau udah tahu kan harusnya. Nah, nilai-nilainya tadi ini, nilai-nilai tadi ini ada di sini, catat nilai-nilai ini. Sekarang kamu bikin dalam Excel masing-masing, bikin grafiknya, atau kamu bisa selesaikan sebenarnya masalah ini langsung. Tapi ya, coba kamu selesaikan dulu nih. Nomor 1 kamu selesaikan langsung, atau kemudian nomor 2 kamu bikin grafik seperti ini. Ya, kamu lihat ini. Jadi si temperatur air ini, temperatur air yang keluar ini, kamu variasikan, kemudian kamu hitung cost-nya sedemikian rupa sehingga kamu akan punya kurva seperti ini. Nah, dari sini ini adalah fungsi total objective function-nya kan. Dan kita tahu berapa sih sebenarnya si temperatur air keluaran itu. Nah, kalau kamu tahu temperatur air keluaran berapa, kemudian kamu bisa hitung dong berapa flow rate-nya, berapa heat exchange area-nya. Dari situ kamu bisa menghitung total cost-nya. Jadi tampaknya seperti ini ya. Nah, saya kasih waktu 10 menit. 10 menit. Oke. Kalau ada yang mau tanyakan, silakan tanyakan di chat. Kalau nggak ada yang mau tanyakan ya kerjakan lah. Mana dia? Oke. Buat di Excel, buka di Excel masing-masing, buat Excelnya. Ini tadi ada yang nanya tentang slide dan recording. Ini kalau nggak dikerjakan sekarang, kamu nggak akan lihat lagi tuh slide dan recordingnya. Tuh saya bisa jamin itu. Ya, nah, ini angkanya semua ada di sini. Persamaannya, ini optimization problemnya udah ada di sini. Nah, sekarang kamu bikin di Excel kurva seperti ini, atau dengan data yang sama, kamu sebenarnya udah bisa nyari berapa sih sebenarnya si TW ini. Atau kamu buat dulu lah di Excel untuk buat grafik ini. Kemudian nanti salah seorang akan saya minta untuk share screen kalau ada yang bisa. Bagaimana cara mencari ini dengan menggunakan solver. Nah, kamu lihat ini kah atau yang ini? Mana yang mau dilihat? Halo. Nah, kalau nggak ada respons ya, saya asumsikan semua sedang bekerja. 7 menit. Data ini. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di chat.
Ada pertanyaan nggak? Kok bukan pertanyaan yang masuk ke message saya? Bisa nggak kalian ini? Sekitar 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Ah, 3 menit 38 detik. Oke. Let's see. Oh, 1 menit lagi. Bisa nggak?
Oke. Ya, ada yang bisa nggak? Berapa jawabannya? Halo. Ini kok nggak ada yang bisa, ya udahlah. Ini masih susah yang nulis. One second. Nah, jadi ini persamaannya semua. Kemudian, nah kalau kamu bisa hitung, pertama kamu hitung MCP delta T kan, dapat Q-nya dari si yang hot stream tadi itu, stream. Ya, berapa Q-nya? 4.500, 5.000 MCP delta T-nya, 5.000. Ya. Kita punya tahu 500 laju airnya, kemudian ada shift-nya 1, kemudian delta T-nya 170 kurang 80, ini 90 kali 90 kali 4 kali 5 ya 45.000. Kita punya konstanta A 1 juta, R 0,1, C 0,01. Ini dia berapa jam 8.000 jam setahun. Kemudian U-nya itu kalau kita hitung dengan sini buatnya dalam kilojoule per hour, bukan watt. Kilojoule per hour 3.600. Nah, ini dia buatnya. Nah nih, kalau kita kan grafiknya ini nih. Jadi untuk setiap temperatur keluaran ini, kalau kita letakkan nilainya, katakanlah kita 25 minimum kan, katakanlah kita letak 35. Nah, 170 kurang 35, constraint-nya masuk, lebih besar daripada 10. Nah, kalau 170 ini 35, kamu bisa hitung berapa flow rate-nya ini. Nah, karena Q-nya kamu hitung dari sini kan, 45.000 tadi itu. Kamu bisa hitung berapa flow rate-nya, dapat flow rate-nya, kemudian kamu bisa hitung berapa cost-nya ini. Flow rate-nya kali 0,01. Kemudian kalau kamu udah tahu Q-nya, kamu bisa hitung dengan Q UA delta T LMTD, karena kamu tahu berapa delta T LMTD, karena ini udah ditentukan. Oke, gimana tadi? Nah, ini. Nah, jadi kita dapat T, kita bisa hitung delta T, ya, delta T 2, kemudian kita dapat delta T LMTD, kemudian kita bisa hitung area, kemudian kita bisa hitung flow rate-nya, kemudian kita bisa hitung berapa total cost-nya per tahun atau per sekali, terserah berapa ya. Nah, jadi kemudian kamu naikkan dari 35 ke 40 kurang lebih seperti itu. Jadi 40, kalau temperatur keluaran air itu 40, delta T 30, delta T LMTD sekian, area sekian, flow rate sekian, heat exchanger cost sekian. 45, demikian juga delta T sekian, LMTD sekian, area sekian, flow rate sekian, cost sekian, seterusnya sampai 160. Ya. Kenapa 160? Karena kita harus maksimum lebih besar dari atau sama dengan 10 derajat Celcius minimum delta T-nya ya, karena ini harus 160 ke bawah. Nah, kalau di plot nih dari 35 sampai 160, kita akan dapatkan kurva seperti ini. Nah, yang nilainya paling rendah adalah di sini. Nah, dia. Ini nih. 340. Sekitar 100 derajat Celcius. 100 derajat Celcius. Oke? Jelas atau enggak? Kalau jelas kasih thumbs up, kalau enggak atau oke, atau 1 atau lain. Kalau enggak jelas ya yang mana? Oke. Ada satu orang yang jelas. Kalau enggak jelas ya ini. Nah, kita juga bisa bikin karena kan fungsi kan. Ini adalah nilai tadi. Ini kita bisa plot. Karena kita punya satu independent variable pada akhirnya. Jadi formulasi ini, Nah, formulasi ini semua ini kita bisa sederhanakan demikian rupa sehingga kita cuma tergantung pada TW ini aja. Jadi dia punya satu
setelah kita massage lah si persamaan tadi itu, kita definisikan ini sebagai independent variable, kemudian total cost ini sebagai dependent variable secara keseluruhan. Nah, selain dengan menggunakan ini kita sebut namanya ya sensitivity analysis atau case study namanya ya. Jadi kita variasikan nilai independent variable tadi itu, kemudian kita buat plotnya, terus kita dapatlah nilai, bisa kelihatan nama kita kan nilai paling minimumnya tuh. Nah, jadi kita akan desain TW sekitar 100. Tapi kalau kita mau bikin katakanlah ini saya ambil sebagai contoh. Nah, saya mau ambil ini. Jadi kok saya ambil apa nih? 35. Nilai dia adalah 104 yang sama kayak yang paling atas nih ya. 190. Nah, kalau saya ambil ini 160, dia sama nilainya sama ini. Ya kan? Nah, kita tahu ini adalah independent variable-nya, ini adalah dependent variable-nya, dan ini yang kita mau minimumkan. Nah, di Excel, untuk yang adik-adik atau teman-teman yang belum tahu, kita bisa menggunakan solvernya Excel ini untuk melakukan optimisasi ini atau cross optimization, tergantung masalahnya apa. Kita pergi ke data. Biasanya kita akan punya namanya solver di sini, solver. Tapi kalau kita nggak punya, seperti yang ada di tempat saya sekarang ini, kita pergi ke file. Kalau kita nggak punya, kita pergi ke file. Kemudian kita pergi ke option. Nah, kita pergi ke option. Kemudian kita pergi ke add-ins. Add-ins. Kemudian, bentar, kok lama sekali ini laptopnya. Ya. Nah, kamu lihat ini ada solver add-ins, dia ada di add-ins ini nih, Excel add-ins. Excel add-ins, kemudian kita klik go. Nah, kalau kita klik go, ini ada solver add-ins di sini nih. Nah, ini kita tik dia, kemudian klik OK. Kenapa saya nggak punya? Bosik. Mana dia? Hilang. Bentar ya. Dia harus ada di solver nih. Ada yang punya nggak? Kalau kayak buat seperti apa yang saya buat tadi, dia harusnya muncul solver di data. Sini ada solver, tapi saya nggak lihat di mana dia. Coba analisis kalian. Tadi saya ada solver, nggak ada. Kalian ada solvernya nggak? Ada yang punya solvernya? Kok ada yang punya solvernya bilangnya? Option, kemudian pergi ke add-ins. Saya nggak tahu apa masalahnya. Kita pergi add-ins, kemudian kita klik solver ini. Seharusnya saya muncul ini solver ini. Tapi ini nih guys, gimana mencontohkannya kok saya juga nggak punya. Bentar ya. Paling nggak ada ya.
Saya nggak tahu malah ini. Ini saya nggak bisa nunjukin ini ya. Nggak bisa pakai akun ya. Aneh. Ini nih guys. Itu kan punya solver, saya nggak punya di sini. Somehow rusak kayaknya. Ya adalah, kita skip lah. Saya nggak bisa nunjukin, sorry lah ya. Si solver tadi tuh, tapi ya alternatifnya saya nggak punya solver. Harusnya saya punya solver di sini, tapi saya nggak tahu apa jadi. Alternatifnya adalah sebentar. Kalau kita mau cari nilai minimum di sini, secara numerik, nggak ada lagi selain gunakan solver. Atau kita bikin what if analysis dengan goal seek to value by changing cell. Nggak bisa goal seek nggak bisa. Anyhow, kita skip. Nah jadi berapa lama lagi saya punya waktu? Mana nih panitianya? Chat 10 menit. Oke. Boleh lah. Jadi welcome to optimization. Don't get stuck. Tapi kan udah stuck. Saya pun stuck di sini. Solver saya hilang. Ini guys, kuncinya adalah seperti kamu lihat di sini ya. Kuncinya adalah kita punya permasalahan, baik permasalahan itu permasalahan teknikal atau permasalahan bisnis atau permasalahan apapun. Kita harus bisa memahami permasalahan tersebut. Itu nomor satu, pahami permasalahannya. Kita cari tahu apa sih sebenarnya decision variable-nya. Kayak gini. Objective functionnya apa, kita mau apa sekarang sebenarnya dari permasalahan itu. Kemudian kita lihat konsep constraint-nya, ada nggak constraint-nya, equality, persamaan, ada ketidaksamaan, kemudian variable-nya atau decision variable-nya yang mana yang kita pengen cari. Nah itu satu. Dari permasalahan ini secara kualitatif tadi itu kayak yang saya buat tadi, kita buat sama-sama. Kemudian kita modelkan permasalahan ini ke dalam bentuk persamaan matematika sama seperti ini. Oke, ini nomor 2. Oke, ingat ya. Yang pertama adalah pahami permasalahannya, cari tahu apa yang kita inginkan, objective functionnya apa, constraint-nya apa, decision variable-nya apa. Kemudian nomor 2, step nomor 2, kita tulis permasalahan tadi dalam bentuk formulasi matematika seperti ini. Oke, itu nomor 2. Nah, nomor 3 adalah tergantung softwarenya, kamu code tadi tuh, si permasalahan yang udah dalam bentuk matematika itu tuh kamu code ke dalam, katakan ini kan Excel nih. Nah, kamu code seperti ini, kamu buat seperti ini, terus kamu variasikan independent variable-nya seperti ini. Kalau dia punya satu independent variable, kamu bisa variasikan, kamu plot, kamu lihatlah di mana ininya, nilai minimumnya. Nah, itu langkah yang keempat. Ya, langkah ketiga adalah kamu code dalam whatever software, dalam ini Excel. Saya ulangi lagi ya, pahami permasalahan. Yang kedua adalah buat permasalahan tersebut dalam bentuk model matematika. Yang ketiga adalah code dalam, atau ya buatlah permasalahan tadi itu dalam software yang kita gunakan ini, contohnya Excel. Nah, ini bagian ini langkah ketiga ini. Yang keempat adalah kita variasikan. Di sini kita variasikan, kita plot, dapatlah kelihatan di sini. Atau kamu pakai solver yang saya nggak punya. Kalau ada yang punya solvernya, kasih tahu. Biar nanti ada yang punya solvernya nggak di sini. Kalau ada yang punya solvernya, seperti yang saya telah tunjukkan tadi itu, kalau ada yang punya solvernya berhasil,
bisa kasih tahu sekarang, nanti kita share screen-nya, biar saya tunjukkan gimana cara makainya. Kalau enggak ya seperti inilah kita. Itu nomor 4. Oke, kita gunakan solver tadi itu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Oke, saya ulang lagi ya. Terakhir kali saya ulang. Pahami permasalahannya, itu nomor 1. Objective functionnya apa, decision variable-nya apa, constraint-nya apa. Yang kedua, translate permasalahan ini ke dalam formulasi matematika. Itu yang kedua. Yang ketiga, translate formulasi matematika ini ke dalam software yang mau kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ini nomor 3, translate dalam bentuk software. Ya. Nah, kemudian nomor 4 adalah ya solve lah. Salah satu cara untuk solve adalah kita plot, kita variasikan independent variable-nya, terus kita plot terhadap dependent variable-nya. Nah, kita tahu disinilah titik minimumnya. Atau kita pakai solver, atau kita pakai programming language yang lain seperti yang di sini. Aja, seperti yang ini. Nah, dalam games boleh, dalam Python boleh, dalam simulation model pun boleh, dalam MATLAB pun boleh. Nah, atau dalam AIMS boleh, dalam mana terserah apapun softwarenya. Oke. Nah, ya exercise. Saya pikir nggak ada gunanya melanjutkan ini karena ini aja kita nggak terselesaikan. Jadi yang contoh berikutnya akan lebih sulit untuk dipahami. Nah, jadi ini saya skip aja, tapi saya ceritakan ya, kita berapa menit lagi? 3 menit lagi ya. Nah, ini adalah karena semua ini adalah dia perlu pemahaman untuk yang 4 tadi itu. Nah, contoh lah ini ya. Kita punya refinery. Jadi refinery ini kira minyak bumi kan. Refinery ini dia punya banyak unit operasinya. Kita punya atmospheric distillation column, kita punya vacuum distillation column, kita punya hydrotreating, ada banyak hydrotreatingnya. Kita punya banyak hydrotreating kayak nafta hydrotreating, kita punya gas oil hydrotreating, kita punya whatever hydrotreating. Terus kita punya hydrocracking, kita punya steam reformer, kita punya fluid catalytic cracking, dan seterusnya. Oke. Jadi kita punya 2 crude yang bisa diolah ke dalam refinery tersebut untuk menghasilkan gasoline, kerosene, fuel oil, residue. Oke. Masing-masing crude ini punya harga tersendiri, 24, 15. Kemudian produk yang dihasilkan pun punya harga tersendiri. Nah, berapa banyak katakanlah kita untuk crude 1, berapa banyak sih sebenarnya gasoline, kerosene, fuel, residue yang kita bisa hasilkan? Nah, di sini jawabannya. Crude 1 80%-nya kita bisa bikin gasoline. 5% kerosene, 10% fuel oil, residue sisanya. Crude oil lebih banyak menghasilkan atau lebih menghasilkan lebih kurang ya, stabil antara gasoline dan fuel oil. Oke. Si unit untuk menghasilkan gasoline, kerosene, fuel oil ini ada kapasitas tersendiri. Nah, maksimum cuma bisa menghasilkan 24.000 untuk gasoline, 2.000 kerosene, 6.000 fuel oil. Kemudian kalau kita proses crude 1, kita harus bayar sekian 0,5 karena ini light ya, dia gasoline ini lighter. Crude 1 ini lebih ringan daripada crude 2. Kita bisa lihat komposisinya ini. Dia punya banyak gasoline, sementara crude 2 ini punya banyak fuel oil. Jadi ini pasti lebih berat. Nah, karena ini lebih berat, ongkosnya pun lebih mahal. Nah, pertanyaannya adalah untuk memaksimumkan profit, ya, maksimumkan profit. Nanti kan teman-teman bikin sendiri di rumah. Profit itu objective functionnya seperti apa? Nah, untuk maksimumkan profit, berapa banyak crude oil yang harus saya beli? Berapa banyak crude 1 yang harus saya beli? Berapa banyak crude 2 yang saya beli? Apakah semuanya crude 1 atau apakah semuanya crude 2 atau crude 1 50%, crude 2 50%? Nah, itu adalah tipikal pertanyaan yang ada di lapangan nantinya. Ini cuma dan ini adalah permasalahannya sangat simple sekali ya. Nah, kebayang kan? Kemudian kita formulasikan objective functionnya, kemudian kita
tentukan constraint-nya, ada equality constraints, ada inequality constraints, kemudian kita sederhanakan, sama langkahnya kurang lebih, kita sederhanakan, dan kita masukkan ke dalam Excel. Mana Excel saya? Oh, ini. Kita masukkan ke dalam Excel. Yang somehow saya nggak punya solvernya, tapi bisa dilihat adalah nilai maksimum profit sekitar 26.000, crude 1 sekitar 26.000, crude 2 sekitar 6.000 sampai 7.000 barrel per hari. Ini adalah hasilnya untuk menghasilkan nilai profit yang maksimum. Nah, saya pikir saya cukupkan sampai di sini aja ya, karena saya nggak punya solvernya, saya nggak tunjukkan, dan saya pikir saya nggak ngelihat ada anak-anak lain yang punya solvernya juga. Entah kenapa, kalau kita nggak punya solver semua. Harusnya kita punya solver di sini. Cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, saya kembalikan ke Hikmatek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.